pada kondisi seperti inilah akhirnya, jadi kalau semakin orang itu dekat kepada Allah, maka semakin merasa tidak punya apa-apa. Semakin orang itu jauh kepada Allah, maka semakin merasa punya apa-apa. Semakin dekat kepada Allah, maka semakin manusia itu punya banyak dosa. Semakin jauh kepada Allah, maka semakin manusia itu merasa tidak punya dosa. Jadi sudah terlebih dahulu. Nah itu jadi standar bahagia itu adalah mensyukuri apa yang ada dan terus optimis bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Maka saya juga punya wirid, Allah yang terbaik, Allah yang terbaik. Seberapa percaya GH Gus Hafid pada pemberdayaan yang dilakukan dengan modal bismillah? Semua pokoknya saudaraku sesama manusia, jangan tertipu dunia. Maksudnya apa? Ayo kembali kepada fitrah kita, nilai-nilai universal kita, bahwa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini adalah kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kebersamaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kali Pose kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya berpanut Nabiullah Paupo Mokhtar, sering dipanggil dengan Birnat. Di sesi Pose kali ini kita ditemani tamu spesial, yakni beliau Gus Hafid sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Untuk Gus Hafid dipersilahkan. Ya, saya Gus Hafid di Yayasan SPMA atau Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Saat ini mendapatkan tamu dari Sumberilah untuk diajak bincang-bincang. Baik. Gus Hafid ini adalah seorang pegiat community development, sehingga beliau fokus adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang sesuai dengan tupoksi atau tupoksinya masing-masing. Nah, ada satu di antara program Komdev SPMA yang menurut saya menarik untuk dibahas ini, Gus. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Gus sendiri, yakni yang pertama adalah apa itu mentor desa, dan yang kedua adalah apa pemberdayaan mentor dengan pengawas, dan yang ketiga adalah siapa yang berhak menentukan untuk potensi desa. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, yakni apa itu mentor desa, dipersilakan. Yes. Terima kasih Gus Bernard dan pemirsa sekalian. Jadi mentor desa ini hadiah atau julukan yang diberikan oleh Gus Ashabun Naim atau yang familiar dipanggil Gus Naim. Beliau direktur Yayasan SPMA kepada saya kemarin, utamanya saat memberikan mentoring pada para kepala desa itu. Jadi namun begitu tidak berlebihan juga. Saya juga harus sebagai seorang santri, ya nggak apa-apa, saya mensyukuri itu dan insya Allah siap, karena memang secara pribadi saya dilahirkan di desa dan sampai hari ini tinggal di desa, meski beberapa waktu pernah di Jakarta dan kota lainnya. Dan yang terakhir 10 tahun terakhir ini saya juga, meski namanya bukan desa ya, kelurahan, tapi lebih dari desa, yakni di pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Nah itu kelurahan, tapi lokasinya melebihi desa, karena di sebuah pulau kecil itu terisolir oleh air laut, maksudnya untuk transportasi. Jadi selain saya sendiri pernah selama beberapa tahun sebagai PLPS, penyuluh lapangan perhutanan sosial di program PMDH, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan, tahun 90-an. Jadi tidak berlebihan jika
julukan itu, predikat itu Gus Naim diberikan ke saya. Di samping saya sendiri di desa Turi ini, saya juga pernah menjabat sebagai ketua BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi dan hari-hari saya adalah seorang guru, di mana mentor itu adalah ya memberikan mentoring, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada peserta didik, sehingga ya saya syukuri sebagai seorang mentor di desa. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni apa bedanya mentor dengan pengawas, Gus? Ini pendapat Gus ya. Jadi, nah ini sekaligus maaf ini untuk saudara-saudaraku yang memiliki predikat sebagai pengawas sekolah itu. Kadang-kadang terasa hanya sebagai inspektur gitu, artinya itu mengawasi gitu. Padahal sebenarnya harusnya tidak sekedar mengawasi. Pengawasan itu dilakukan kan dalam rangka agar sebuah program itu berjalan sesuai dengan track atau perencanaan dan garis atau action plan yang dibuat oleh sebuah institusi atau perkumpulan atau lembaga. Nah, seorang mentor itu tidak boleh begitu, tidak. Tetapi dia adalah sebagai teman belajar, dia adalah sebagai teman curhat, teman bagaimana peserta mentoring itu bisa melakukan apa yang menjadi tujuan mentoring itu. Sehingga tapi satu sisi mentoring ya harus sebagai seorang instruktur, harus sebagai seorang pengawas, harus sebagai seorang motivator, harus sebagai seorang problem solver atau memberikan solusi atas yang di kesulitan, kesulitan yang dihadapi oleh peserta program itu, begitu. Jadi itu bedanya pengawas. Kalau pengawas itu mengawasi, bahkan kadang-kadang pengawas itu cenderung cari-cari kesalahan. Nah ini enggak. Justru kita ini kalau mentoring saya berharap malah justru tidak ada masalah, itu enggak ada. Yang ada itu hanyalah kesulitan. Nah itu menjadi, kita ubah kesulitan itu menjadi agenda. Makanya enggak ada dalam mentoring kami masalah, enggak ada masalah. Karena memang Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Jadi semesta ini tidak diciptakan Allah dengan sia-sia, tetapi penuh dengan sumber daya yang harus kita sikapi sebagai sebuah potensi untuk mencapai tujuan mentoring itu. Baik, apakah ada batasan untuk menjadi seorang mentoring, Gus? Ya, tentu seorang mentoring itu akan efektif jika di samping penguasaan materi dari mentoring itu sendiri, media serta sistem pembelajaran itu bisa diikuti oleh peserta mentoring dengan bagus. Karena itu seorang mentoring memang di samping jam terbang juga akan lebih efektif. Ya, ini sedikit setback kepada bagi kami mentoring terbaik itu adalah Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah memberikan mentoring itu berbasiskan keteladanan, sehingga apapun ya, seperti sekarang kami mendirikan sekolah kelengkeng di Pasuruan. Ya, kalau cuman nanti saya buat kelas terus materinya kopi sana kopi sini, itu mungkin peserta menguasai hafalan tapi nggak iso nanam kelengkeng. Tapi kalau saya sudah punya kebun kelengkeng, nah itu kan gampang. Peserta didik yang muda menyerap dan dia nggak pakai bantahan karena itu. Begitu juga mentoring yang lain yang kami lakukan seperti itu, berbasiskan jadi saya selalu berbasiskan keteladanan, basis misi visi kami jelas,
berbasiskan keteladanan aksi. Jadi yang kami mentorkan itu aksinya ada jelas dan juga membangun tim baik internal maupun eksternal gitu. Membangun tim dan networker gitu. Begitu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yakni siapakah yang berhak membatasi atau menentukan potensi sebuah desa, mentor ataukah sebuah masyarakat itu, Gus? Ya, jadi kita ini dalam pendekatan mentoring desa itu tidak instruksional begitu ya. Jadi kita harus berada di sana gitu. Artinya kita ini bukan sebagai seorang dewa atau sebagai apa namanya itu semacam ini pembawa berkah, itu bukan. Jadi kita ini sama-sama warga belajar yang harus bersama mereka, belajar bersama mereka dan menggali apa yang menjadi kesulitan serta sekaligus menemukanali sumber daya yang di sana yang asalnya itu dia tidak tahu bahwa itu sumber daya, tapi ternyata itu adalah sumber daya. Nah, ketika seperti itu warga mentoring itu tidak kita perlakukan sebagai objek tetapi sebagai subjek, maka partisipasi itu adalah menjadi andalannya. Jadi kita itu tidak bertindak sebagai dewa atau sebagai komandan begitu, bukan. Tapi komandan keteladanan oke, tetapi yang utama adalah bagaimana peran-peran stakeholder di sebuah desa itu diperankan secara optimal sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini yang sering para pegiat sosial atau yang ingin memajukan desa itu belum tahu itu. Nah, tugas mentoring itu adalah bagaimana sesuatu yang sebelumnya itu dianggap tidak apa-apa menjadi apa-apa. Dan sekali lagi peran-peran strategis itu harus dimunculkan kepada para pihak sehingga semua yang ada di sebuah komunitas desa itu memiliki peran yang signifikan untuk menuju tujuan jadi mentoring itu sendiri. Yeah. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada pernyataan bahwa desa itu kan lingkup yang lebih kecil daripada kecamatan ya, Gus. Yeah. Dan kabupaten ataupun sampai tingkat provinsi. Apakah gerakan mentor desa ini akan pengaruh besar pada perkembangan masyarakat, Gus? Ya. Itu bagaimana? Alhamdulillah. Jadi begini, saya malah kemarin itu yang insya Allah nanti saya tulis di posting itu, saya sampaikan kepada peserta mentoring desa itu kemarin, ketepatan semuanya pesertanya adalah kepala desa. Sampean ini adalah presiden desa gitu. Artinya karena sampean punya wilayah, sampean punya kewenangan, sampean punya warga, sampean punya bahkan perwakilan TNI, polisi itu ada di desa semua. Nah, di samping ya alhamdulillah saya pada tahun 91 sebagai kader bela negara itu mendapatkan satu pendidikan selama sebulan di Debhankam itu namanya Tarpatnas, penataran kewaspadaan nasional. Berbicara TANAS atau ketahanan nasional itu berbicara dari konteks negara menuju kepada provinsi, provinsi menuju kepada kabupaten, kabupaten menuju kecamatan, kecamatan desa, bahkan desa kepada RW, RT sampai keluarga. Jadi jangankan desa, bahkan pribadi pun itu sangat berpengaruh kepada negara. Jadi konteksnya begitu. Ya, kalau itu jelek, ya kasus bom Bali itu dilakukan oleh satu orang gitu. Nah, tetapi kita jangan yang jelek. Bagaimana setiap pribadi itu adalah menjadi baik, menuju keluarga yang baik, menuju ke desa. Bahkan ujung tombak pembangunan itu justru ada di desa. Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu di desa. Desa dan kelurahan sama saja itu. Jadi
negara itu sebenarnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ya desa dan kelurahan itu. Makanya bagi kami justru prioritas ini meski kecil tetapi ini efeknya sangat besar, dan kami berharap ini tidak dilakukan oleh kami sendiri di SPMA, tapi untuk semua. Bagaimana peran-peran ini dilakukan di setiap tempat, bahwa ayo kembali ke desa. Kalau di Medan itu apa namanya, ada Marsipatuwo apa? Marsipature apa itu? Hutanabe ya, Marsipature Hutanabe, ketepatan istri saya dari Medan. Medan, dan itu ketepatan untuk program magisternya dari ketahanan nasional, sehingga saya ya ikutlah bantu-bantu ngetik tesisnya itu tentang ketahanan nasional, dan ngerti. Jadi sehingga ketahanan nasional itu juga dalam lingkup wilayah itu dimulai dari desa atau kelurahan itu. Bahkan secara administratif ya nggak ada di negara Republik Indonesia ini yang tidak masuk wilayah kelurahan dan desa. Jadi semua, baik itu yang ada di Jalan Sudirman, Jakarta, Merdeka Barat, dan semuanya itu sama. Cuman kadang ini pembangunan itu perlu pemerataan. Nah, kami tidak melebar, kami memulai dengan apa yang bisa kita lakukan, meski kecil, mesti sederhana tetapi nyata. Saya berharap semua pihak melakukan peran-peran yang nyata seperti itu. Nah, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang kami miliki, karena kami orang desa, berada di desa, ya tentu kami mulai dengan itu. Itu, Bismillah. Baik, yang selanjutnya mengenai low cost high quality. Seberapa percaya GH Gus Hafid pada pemberdayaan yang dilakukan dengan modal bismillah? Ya. Jadi gini, jadi alhamdulillah, maaf, ini hanya sebagai referensi bahwa kami itu nggak ngakon-ngakon ya. Saya sering kepada yang jangan jadi sarjana kok di wisuda sendiri gitu kan. Apalagi membuat ijazah sendiri, jangan lah gitu. Jadi saya pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai PSM teladan, pekerja sosial masyarakat teladan, dan juga pemuda pelopor. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagi seorang pemuda pelopor, di sana kan kriterianya 3 itu, yakni 1, seorang pemuda yang berusia 18 sampai 30 yang memiliki karya luar biasa di mana dia tinggal, dan karya itu otentik, orisinil dilakukan oleh dia dan langsung bermanfaat bagi kehidupan itu dan bisa diadopsi oleh pemuda lain. Nah, kaitan dengan itu, karena tadi kan otentik dan orisinil dia itu. Nah, karena itu setiap pemuda, setiap manusia bahkan itu sebenarnya secara fitrah itu sama dengan sidik jari kita ini, yakni tidak ada yang sama. Padahal semua manusia itu dilahirkan secara fitrahnya adalah orang yang sangat atau makhluk yang terbaik. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah dan manusia itu adalah makhluk terbaik. Karena itu ya potensi bagi setiap manusia untuk menjadi pelopor, menjadi teladan, menjadi terbaik itu. Nah, bagaimana kita itu? Nah, di sanalah seorang pemuda, seorang pribadi ditantang oleh Allah. Di sana maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Jadi segenap isi kehidupan ini, baik ujian kesedihan maupun keindahan atau keenaan, itu menjadi sebuah ujian yang harusnya. Nah, kaitannya tadi dengan seorang bagaimana meminimize cost atau ya jadi minimize cost high product gitu. Artinya jadi alhamdulillah ya, sebagai contoh yang saya lakukan di Pulau Galang itu, kami sekarang mendirikan pondok pesantren di sana. Alhamdulillah ya,
mulai dari bangunan itu kami cari dari hutan-hutan itu, atapnya dari daun nipah, ini apa namanya, dindingnya itu juga dari kayu-kayu kecil itu, ini apa namanya, tiangnya juga begitu. Nah, ya sama dengan rumah saya ini. Ini kan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sebagai tempat belajar bersama teman-teman magister dari Universitas Hasyim Asy'ari kemarin, terus juga kemarin juga 47 universitas terpilih terbaik di Indonesia juga, mulai dari Cendrawasih sampai Syakuwala, seluruh Indonesia kumpul di sini. Nah, ini kan berarti minim gedung yang sederhana ini yang bisa memberikan manfaat yang besar. Nah, jadi kita ini harus seperti itu, seorang pemuda harus meng-create sesuatu yang memiliki maksudnya biaya yang sekecil-kecilnya tetapi memberikan manfaat yang sebesar-besar, sehingga tidak ada alasan bagi seorang pegiat sosial atau seorang yang ingin membangun itu keterbatasan sumber daya. Ya apa yang ada di sana itulah yang kita lakukan gitu. Begitu Gus Bernard. Baik. Tadi Gus Hafid bilang program ini pasti berpengaruh pada perkembangan, bahkan seorang pribadi sekalipun dapat menjadi pengaruh. Nah, namun faktanya yang terjadi kebanyakan orang tidak menyadari itu, Gus. Yang jadi sering bersikap atau melangkah sesuka hati. Dan itu bagaimana kita dalam menyikapinya, Gus? Ya, jadi baik itu tidak cukup hanya untuk diri itu ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika kita sudah baik, terus kepedulian itu tidak sekedar memberi makan ya, tetapi kepedulian itu bagaimana juga membangkitkan motivasi para pihak atau pihak lain untuk ikut baik seperti kita gitu. Nah, tadi gimana tadi pertanyaannya? Tadi kan Gus Hafid menyatakan bahwa program ini berpengaruh pada perkembangan, bahkan seorang pribadi pun dapat menjadi pengaruh. Tapi namun faktanya Gus, saat ini tuh orang-orang tidak menyadari bahwa saya lanjutkan ada potensi pada dirinya sendiri. Nah, karena itu seorang yang baik jangan hanya baik untuk diri. Kemarin saya sampaikan kepada para santri, kalian itu harus jadi pribadi yang berpengaruh, jangan pribadi terpengaruh. Maka 5 hal yang harus kalian lakukan saya sampaikan. Yakni yang pertama harus menjadi teladan. Ya, teladan kepada siapa ya? Teladan kepada diri sendiri. Minimal ya seperti Gus Bernard yang masih muda sekarang kuliah. Ya kalau bangun malam itu ibu ya, kalau di absen berapa Gus Bernard 1 minggu ini bolong, nah gitu. Terus kalau sholat jamaah ya nggak usah lah ibu itu pakai tok Gus Bernard, nah itu kan teladan diri ya. Jadi berbasiskan keteladanan. Jadi kalau ingin berpengaruh ya, tidak terpengaruh maka harus menjadi teladan. Yang kedua harus mengajak, jangan sendiri. Karena nggak mungkin manusia hidup sendiri itu, karena manusia adalah secara fitrah adalah makhluk sosial. Yang ketiga harus berprogres. Jadi teladan ngajak orang berprogres. Ojo stagnan, mandek. Terus ada upgrading. Gitu. Mulai dari kualitas utamanya dan kuantitas. Mulai dari jenis peran ini saya kemarin alhamdulillah 8 rukun santri saya jamaah aktif. Oh, ngajinya aktif, piketnya aktif dan seterusnya itu. Nah, itu terus. Jadi, yang pertama teladan pribadi, keteladanan pribadi, yang kedua mengajak, yang ketiga progres, yang keempat muhasabah. Self control. Jadi di santri itu di familiar yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisap diri sebelum dihisap, itu harus dijadikan jadi mulat sariro hang rosowani gitu. Nah, yang terakhir adalah kreatif, inovatif, produktif. Jadi setelah muhasabah agar kita di sana di muhasabah itu juga di sana memuat monitoring dan evaluasi kontrol. Jadi evaluasi diri itu harus menjadi
botnya gitu. Terus selanjutnya agar tidak mandek itu maka ada KIP, kreatif, inovatif, produktif. Jadi ada kreativitas, inovasi dan produktif. Sehingga kata sebuah perusahaan BUMN dulu ada semangat kokoh tak tertandingi. Nah itu harus menjadi semangat kita untuk terus agar kokoh dan tidak membebek, tidak hanya sebagai follower tapi trendsetter, maka harus ada kreativitas, terus ada inovasi dan terus produk. Nah, itu KIP itu 5 itu. Yeah. Baik, konsep mentoring itu kan seorang mentor mencari desa ataukah desa yang mencari mentor untuk dihadirkan di desa tersebut, Gus? Jadi begini, ini bukan program apa namanya biasa program massal atau program cari popularitas atau program yang lagi viral, bukan begitu. Ini dasarnya adalah kepedulian seorang pribadi untuk khairun nas anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbuat baik kepada sesamanya. Nah, saya juga sering melakukan mentoring khususnya kepada para pemuda itu menyampaikan bahwa kebahagiaan seseorang itu berbanding lurus dengan banyaknya orang yang dibuat bahagia. Semakin banyak orang yang dibuat bahagia, maka seseorang itu akan semakin bahagia. Nah, melakukan giat-giat kerelawanan, kedermawanan, kepedulian itu adalah nggak ada orang. Coba Gus Bernard, cobalah bantu orang yang kesulitan atau memberi sesuatu. Pasti orang yang diberi itu kan berbunga-bunga. Nah, itu gembira. Kan gembira. Nah, saat itulah kita gembira. Nah, kaitan juga dengan mentoring desa itu adalah dalam rangka secara pribadi pun saya senang, gitu loh. Orang yang dibantu pun senang. Jadi ini nggak ada urusan dengan cari mencari, ya, karena semua manusia yang dicari dalam hidup itu adalah bahagia, gitu loh. Nah ini kadang lupa. Makanya saya gini, jangan melakukan jangan melakukan sebuah aktivitas menuju karir atau prestasi sebelum bahagia. Berbahagialah dulu baru mengejar prestasi. Dan jangan mengejar bahagia sebelum membuat definisi dan standar bahagia secara merdeka. Kalau kita berani membuat definisi dan standar bahagia secara merdeka, insya Allah detik ini juga bahagia. Begitu, Mas. Karena itu tidak mencari atau dicari, tetapi ya berusaha untuk menjadi yang dibutuhkan ataupun bermanfaat bagi orang lain, begitu ya. Sedikit pertanyaan dari saya, menurut GH atau Gus Hafid, apa standar bahagia itu, Gus? Nah, bagi Gus Hafid sendiri. Ya, itu sangat relatif ya. Kalau bagi saya, 1 sehat, 2 ada kalau di Jawa atau populer pangan, sandang, papan, dan itu secara merdeka. Artinya ya saya ketepatan ketua BPD di sini nggak ada itu sekarang rumahnya orang sedesa Turi yang pakai sesek gini nggak ada. Hanya satu-satunya ya mungkin sekarang nggak ada. Itu kan padahal sekarang semua berlomba untuk agar keramika. Nah itu kan itu. Nah papan saya merdeka, maksudnya rumah saya seperti itu. Pangan juga gitu. Ketika di Batam itu orang di Batam itu rata-rata punya uang, jadi seorang keluarga yang punya seandainya suami istri punya 1 atau 2 anak itu dengan uang 100.000 itu bingung dia. Nah, tetapi alhamdulillah saya dengan orang 15 ada suami saya, istri dan anak, terus ada beberapa santri yang itu sekitar saat itu 15 orang. Itu hanya 50.000 itu saya bisa. Itu cukup untuk semua orang. Itu kan ini kan tergantung itu. Nah, padahal orang dengan 2 orang itu 100.000 bingung. Saya seperti itu untuk pangan. Nah, itu kan papan, pangan. Sandang juga begitu. Sandang ya ini nanti berkait dengan juga alat transportasi.
Gus Benan tahu kan sepeda motor kita itu tahun 2000 berapa itu Gus Benan? Tahun 2012 kan. 2012. Saya dengan keluarga 9 ini hanya punya satu sepeda motor 2012 dan itu anak saya yang sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah itu kan kalau masuk nggak bisa apa namanya kalau masuk kampus karena harus menunjukkan STN. Nah, sementara STN-nya ini hilang. Kemarin saya urus harus mendatangkan orang yang punya dulu. Nah, orang yang punya nggak mau, akhirnya kan nggak bisa ini. Ya saya nggak bingung itu. Gitu. Nah itu jadi standar bahagia itu adalah mensyukuri apa yang ada dan terus optimis bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Maka saya juga punya wirid Allah yang terbaik, Allah yang terbaik. Jadi saya ini sekarang sakit, jadi saya belum bisa ini duduk di lantai. Ini pakai kursi roda ini. Kalau saya hanya memikirkan yang sakit ini saja, tidak memikirkan kesehatan yang lain, padahal jantung saya sehat, paru-paru saya sehat, ginjal saya sehat, dan semuanya organ yang lain, pernafasan saya enak ini. Nah ini, mensyukuri itu sehingga insya Allah kita akan bahagia. Jadi pertama sehat, yang kedua adalah ada yang dimakan, kebutuhan fisiologis lah itu. Yang ketiga, kumpul sama keluarga. Yang keempat, tidak berada di tidak berada di sebuah wilayah yang nggak ada orang, hanya dia itu. Pokoknya ada komunitas lah. Yang kelima, nggak punya hutang. Itu udah itu aja, insya Allah kita akan bahagia. Di samping terpenuhi 5 itu, ya kita ingin berbuat kepada yang lain untuk membahagiakan. Begitu Gus Beran. Baik, sepertinya apa yang sudah Gus Hafidz sampaikan relate ataupun sangat relate itu sangat nyambung dengan yang saya alami di kampus ya Gus ya. Namun ada yang berkata seperti ini Gus, bahagia setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, perbedaan standar bahagia ini apakah sebuah problematika Gus? Saya nggak suka dengan, ya problematika iya, tapi bukan masalah. Nggak ada masalah ya? Iya, nggak ada masalah. Problematika iya teman. Jadi tapi tidak ada satupun problem yang tidak ada solusi. Jadi Allah itu tidak membuat kesulitan bagi kita. Inna ma'al usri yusra itu. Jadi setiap kesulitan itu pasti disertai dengan kemudahan. Nah, tinggal sekarang kita mensikapi fenomena itu apakah dengan masalah ataukah jadi agenda. Nah, keberhasilan kita menyelesaikan agenda itulah, di sanalah kita sebagai seorang aksani takwim itu, kita sebagai seorang tadi yang terbaik itu. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, orang yang terbaik. Jadi Allah menciptakan sulit dan gembira, mudah, itu semuanya adalah ujian. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan? Nah, di sanalah kebaikan kita. Jadi tidak ada masalah. Nah, setiap punya masing-masing standar, nggak apa-apa. Itu justru menjadi peluang untuk belajar, mengasah kecerdasan kita. Bagaimana ada yang memiliki standar yang seperti itu? Ayo, monggo saja, no problem. Nah, kita memiliki standar bahagianya secara merdeka sendiri. Nah, selama apa yang kita lakukan itu adalah tidak mengganggu yang lain, selama aktivitas kita itu tidak melanggar etika sosial, moral, dan terus juga ya katakanlah kita tetap bisa berinteraksi sosialita, tidak kumuh, gitu kan? Nah, itu prinsip-prinsip itu harus dipenuhi, ya kenapa tidak gitu. Jadi seperti sekarang kan, maaf ini di tangga saya ini kan berlomba untuk membangun, mencelingkan rumahnya. Ya nggak apa-apa, no problem.
kita juga tidak menyalahkan dia, tidak, kita menghormati. Nah, tetapi kita juga harus confident mensyukuri apa yang ini gitu. Nah, apalagi kita sebagai seorang pegiat sosial, ketika berbicara seperti ini, apalagi saya yang sudah memiliki keluarga, punya anak, saya kan harus memotivasi anak saya nanti juga bisa melakukan sebagai seorang pribadi yang mandiri. Nah, itu yang mudah dijangkau. Begitu juga saya ketika mentoring. Kalau saya membuat istana seperti Nabi Sulaiman, kan nggak iso, kan sulit. Tetapi dengan seperti ini kan mudah. Ya, anak saya insya Allah mudah. Para peserta mentoring, justru kenapa Rasulullah itu bisa dicontoh, beliau mendapatkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam pribadi Rasulullah itu ada satu akhlak yang agung, dan bahkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa beliau menjadi uswah, teladan untuk semua? Karena baik orang yang jembel sekalipun maupun yang orang tertinggi bisa mencontoh beliau. Nah, itu kehebatannya. Jadi kalau saya sebagai seorang mentor, nah tapi nggak bisa diadopsi, itu ya nggak efektif gitu. Seorang mentor itu harus bisa menjadi contoh. Iya, untuk mudah mengadopsi. Jadi peserta mentoring itu mudah mengadopsi apa yang dimentorkan gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena itu tadi ketika berbicara keberagaman mengenai standar, nah itu no problem, itu sunatullah. Nah, di sanalah bagaimana kita tidak merasa benar sendiri terus memudahkan nyalakan orang lain. Nah, itu nggak cerdas. Itu berarti kita nggak bahagia. Selama kita mudah menyalahkan orang lain, itu nggak bahagia berarti ya. Seperti itu, Gus Bana. Baik, banyak sekali perbincangan yang sudah kita lalui. Ada sedikit pernyataan, Gus, masih terkait dengan bahagia tadi ya, Gus ya. Saya ingin sekali merealisasikan apa yang Gus Hafid sampaikan di kampus khususnya. Namun untuk konsisten itu susah, Gus. Ditambah terkadang melihat apa yang dilakukan teman atau orang lain itu menarik. Semacam I want to try it. Aku ingin mencoba itu. Nah, bagaimana Gus agar kita bisa komitmen dengan standar bahagia kita itu, Gus? Jika kalian ingin sukses, maka harus mentoring itu. Jadi itu tidak hanya ini bahasan kita secara formal mentoring desa ya, tetapi semua kalau Anda ingin sukses berbisnis, Anda harus punya mentor bisnis. Olahraga apalagi gitu. Nah, ada coach. Iya harus. Apalagi hal-hal yang sifatnya transenden, harus berguru itu, bermentor itu mutlak gitu. Nah, karena itu ketika pertanyaan bagaimana menjaga itu, satu harus bermentor. Yang mentor itu harus kredibel dunia akhirat gitu. Maksudnya adalah bertanggung jawab dunia akhirat itu. Karena berkait dengan kebahagiaan ini kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Yang kedua, bangunlah komunitas gitu. Bangunlah komunitas yang mendukung untuk mencapai target-target yang menjadi agenda kita, termasuk diantaranya agar istiqomah tadi. Komunitas yang mendukung untuk itu. Terus yang ketiga, ya tentu itu harus dimulai dari diri iman kita itu, bahwa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Itu harus tak gitu di kepala kita, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, bahwa raqib atid itu ada di samping kiri kita, bahwa di sini itu wa kullu insanin azzamnahu ta'iruhu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, bahwa setiap manusia itu dikalungkan di sini, ada buku besar ini yang dikalungkan ini mencatat semua aktivitas kita, dan selanjutnya nanti itu ketika di hari kiamat, pada hari pembalasan di padang mahsyar, yang pada penghisapan itu kita akan membuka itu, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba.
Jadi muhasabah tadi itu ini tercatat. Jadi aktivitas kita ini tercatat gitu. Dan itu tidak ada keraguan sama sekali. Apalagi ini dengan era digital ini. Ini kan semua data. Nah ternyata Al-Qur'an itu sudah menyampaikan di surat Al-Isra itu tadi. Nah, itu jadi sudah terlebih dahulu. Nah, kembali ke pertanyaan Gus Bernard bagaimana menjaga keistiqomahan, ada komitmen itu ya tadi mentoring itu harus punya guru hidup itu. Yang kedua membangun komunitas, yang ketiga ya keyakinan kita tentang Allah, bahwa Allah itu lebih dekat daripada orang lahir kita. Yang rukun iman itulah jadi ya Allah, percaya Allah, malaikat, kitab itu. Nah diantaranya tadi kan saya ngajak untuk percaya ini, percaya akhirat. Nah bahwa di sini ada buku besar yang merekam semua aktivitas ini. Insya Allah dengan itu kita akan berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah atau menjaga komitmen. Itu Gus. Baik, tadi ada pernyataan bahwa Gus Hafid itu bilang kalau hidup ini kita harus bermentor ya Gus. Ya. Nah, dari Gus Hafid yang pola pikirnya sudah tinggi sampai prestasi-prestasi yang udah Gus Hafid raih, itu apakah Gus Hafid mendapatkannya sendiri ataukah dari bermentor tersebut? Kalau misal iya bermentor Gus Hafid itu kepada siapa Gus, kalau saya boleh tahu? Jadi begini ya, sebelum dianggap tinggi, jadi saya ini sekarang memasuki bulan ke-12. Saya diuji Allah untuk pemulihan kesehatan ini. Dari banyak hikmah yang saya dapatkan dari pemulihan kesehatan ini, diantaranya adalah sampai pada titik saya itu nggak punya apa-apa. Bahkan tidak hanya tidak punya, saya itu nggak ada. Nah, kemarin ujiannya diantaranya saya BAK, BAB itu kesulitan ya. Ya ini buang air kecil, buang air besar itu kesulitan. Nah, pada tahap itu aja, wong saya bisa kencing berak itu aja luwes untung. Jadi kencing berak itu ternyata kita bisa kencing bisa berak itu ternyata bukan milik kita. Apalagi kok ilmu ketinggian nggak ada. Kita ini nggak punya apa-apa. Yang punya itu hanya Allah. Sehingga di samping saya menyadari bahwa kita bisa baik, kita bisa bicara, kita bisa apapun itu hanya Rahman Rahim Allah. Pada kondisi seperti inilah akhirnya jadi kalau semakin orang itu dekat kepada Allah maka semakin merasa tidak punya apa-apa. Semakin orang itu jauh kepada Allah maka semakin merasa punya apa-apa. Semakin dekat kepada Allah maka semakin manusia itu punya banyak dosa. Semakin jauh kepada Allah maka semakin manusia itu merasa tidak punya dosa. Nah, berkait dengan mentoring ini, satu sisi apakah tadi ditanyakan itu dari sendiri? Tidak. Yang jelas ini semuanya kudrat iradat Allah. Secara hakikatnya dan secara syariatnya iya, saya bermentor kepada Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar, sekaligus beliau adalah ayah atau abi saya yang sejak memang kecil dan bahkan saya sudah punya anak pun masih dimentori oleh beliau gitu. Bahkan sampai hari ini gitu. Seperti itu Gus Bernard. Baik, mungkin itu Gus, saya tadi sangat terpukau dengan pernyataan-pernyataan Gus Hafid tentang mentor itu ketika seseorang yang berpengaruh kepada orang lain, itulah yang bisa disebut dengan mentor ya Gus ya. Berpengaruh ya, kepada orang. Tidak hanya mentor, jadi setiap pribadi harus jangan terpengaruh tapi berpengaruh. Masya Allah. Kita mengikuti pun jadi pengikut yang baik itu berpengaruh. Akhirnya kan seorang pengikut itu. Berpengaruh itu. Kan gini. Seorang pemimpin atau mentor ya. Ketika yang dimentori atau yang mengikuti itu nggak nurut kan bingung. Jadi kalau kita meskipun sebagai pengikut yang baik itu adalah berpengaruh juga. Jadi jangan diartikan berpengaruh itu orang harus mengikuti saya. Jangan. Kita berbuat meskipun jadi pengikut pun itu juga berpengaruh terhadap kepemimpinan itu gitu. Jadi Rasulullah akan tidak sedih jika kita
nurut itu. Nah, itu kan berarti pengaruh gitu ya. Jadi ini memang paradigma berbeda ya. Jadi berpengaruh itu jangan diartikan orang harus mengikuti saya, tidak. Tetapi berpengaruh agar yang berkait dengan kita ini menjadi baik semuanya. Tidak menyulitkan orang lain itu juga termasuk berpengaruh. Begitu Gus. Izin Gus, kembali pada mentor desa tadi. Mohon arahan jika salah ya. Berarti mentor desa ini bukan sebuah program ataupun konsep yang bersifat formal seperti kepala desa ke masyarakat, namun lebih kepada kesadaran diri untuk berpengaruh terhadap diri lain atau lingkungan sekitar. Ya, tergantung ya. Yang jelas ini mentor desa ini adalah program agenda murni resmi dari Yayasan SPMA yang saat ini dipandegani atau dikomandani oleh Gus Ashabun Naim, panggilannya Gus Naim. Nah, beliau saat ini sedang intens untuk melakukan pendampingan kepada desa yang sebenarnya sejak berdiri Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar sendiri ya melakukan mentoring di desa. Karena apa? Bahkan beliau dulu sebelum BPD itu namanya LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Beliau ketuanya. Bahkan yang menghubungkan jalan desa dan sawah itu dulu UOT dibangun oleh Bapak Guru Mukhtar. Itu beliau yang melakukan sampai dengan pembangunan jalan ini. Kaitannya apa? Jadi secara formal kelembagaan itu kami tetap, karena bagaimanapun kegiatan kita tetap tidak lepas dengan sistem kita sebagai warga masyarakat yang baik. Karena itu secara formal kegiatan kita ini legal di bawah badan hukum Yayasan SPMA. Nah, yang non formalnya adalah ini tidak ada satu pengangkatan atau sistem rekrutmen, ayo jadi mentor desa, tidak ada seperti itu. Jadi panggilan jiwa sebagai seorang relawan. Nah, ketepatan saya yang diseniorkan diminta oleh Gus Naim menjadi mentor ini. Nah, nanti insya Allah kita memang ada pelatihan bagi mentor itu. Ada memang. Mentor sendiri memiliki pelatihan. Iya, mencetak mentor-mentor baru gitu. Jadi yang karena tidak mungkin kita lakukan sendiri. Betapa efektifnya jika di setiap desa ini ada mentor-mentor gitu. Meski nanti namanya tidak mesti mentor ya, tapi apa yang kita ini tidak terpaku atau terikat dengan simbol-simbol formalitas. Kalaupun toh kita membuat terma itu hanya untuk memudahkan saja gitu. Seperti itu sebenarnya. Tapi yang jelas ini tidak ada program pemerintah yang membackup kita, tidak. Tapi kita bekerja sama dengan pemerintah. Terus semuanya difasilitasi oleh SPMA, dan SPMA itu digerakkan oleh kerelawanan. Jadi ya seperti saya ya, dan semua tim mentor para Gus di SPMA kegiatannya itu ya secara swadaya, gitu. Seperti itu Gus Benat. Baik. Terakhir Gus, sebelum kita mengakhiri sesi pose kali ini, kalau boleh tahu sudah berapa desa yang menjadi bagian dari mentoring desa tersebut Gus? Untuk jika ini diartikan pendampingan, jadi gini, saya tahun 93 itu di Tuban, tepatnya di Kecamatan Kerek, Ontong, dan ini Jatirogo, ya Jatirogo. Untuk saat itu saya sendiri dan Palang. Saat itu saya sendiri mengelola keluasan PS ya, perhutanan sosial itu sebanyak 900 hektar. Yang itu memasuki beberapa desa, dan untuk saat itu
hampir di seluruh Jawa Timur itu ada PLPS yang itu dari SPMA, penyuluh lapangan perhutanan sosial. Tapi yang perlu kami pertegas, jadi mentoring desa ini adalah terma baru yang dikeluarkan oleh SPMA, khususnya dari Gus Naim itu. Tapi kegiatannya sudah sejak berdiri SPMA itu. Nah, ketika Gus Bernard tanya secara formal berapa mentoring desa itu, maka jika itu dimulai dari kemarin pelatihan bagi Kades Konektor, maka ada 27 kecamatan. Ya, masing-masing diwakili oleh satu desa di Kabupaten Lamongan ini. Nah, jika diartikan mentoring, maka seluruh cabang-cabang SPMA yang saat ini ada di 103 titik itu adalah melakukan itu. 103 titik di Indonesia. Cuman ini nama atau terma mentoring itu sendiri belum disosialisasikan secara itu. Tapi kegiatan mentoring atau pendampingan kepada desa itu sudah dilakukan seperti itu. Seperti itu, Gus Bernard. Baik, terima kasih. Banyak sekali perbincangan pada sesi pose kali ini bersama beliau Gus Hafid. Beliau ini kesehariannya menjadi seorang mentor kepada keluarganya, kepada putra-putrinya, bahkan kepada masyarakat sekalipun ya Gus. Mungkin sesi pose kali ini kami cukupi sekian. Terima kasih Gus, terima kasih banyak atas semua arahan-arahan, semua yang udah GH sampaikan kepada kami semua. Jujur saya terpukau dengan apa yang Gus Hafid sampaikan tadi, dan saya berharap secara pribadi saya bisa menjadi apa yang Gus Hafid sampaikan. Baik Gus, terakhir ini apakah ada pesan untuk pemirsa Pose TV ataupun SPMA TV dimanapun berada? Silakan Gus disampaikan. Semua pokoknya saudaraku sesama manusia, jangan tertipu dunia. Maksudnya apa? Ayo kembali kepada fitrah kita, nilai-nilai universal kita, bahwa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini adalah kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kebersamaan itu. Tidak adanya konflik dan lain sebagainya. Jika seperti itu, maka konsekuensinya adalah bagaimana kita melakukan aktivitas pekerjaan yang itu tidak menimbulkan konflik. Jadi ketika ada konflik, cobalah berpikir beratus kali agar itu tidak terjadi konflik antar manusia. Karena dan juga selain itu jangan tertipu dunia adalah kita kadang lupa tadi berbicara bahagia itu, yang kita cari itu sebenarnya tidak kita butuhkan, tapi kita inginkan. Berbicara keinginan maka tidak ada selesainya. Maka karena itu ayo sesuai kebutuhan. Khususnya yang beriman bahwa kampung halaman kita itu bukan dunia ini, maka dunia yang sementara ini ya yuk kita perlakukan sementara, jangan tidak konsisten. Wong sementara kok dipermanenkan. Yang kita permanenkan ya kampung akhirat kita. Itu saudaraku, insya Allah dengan berperilaku seperti itu maka kedamaian, kebahagiaan bersama atau Bhinneka Tunggal Ika, tentang ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ya jadi ukhuwah sesama beriman, ukhuwah sesama bangsa negara, ukhuwah sesama umat, seluruh umat manusia tanpa kecuali, tidak disekat oleh negara apapun, kita adalah saudara. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan rahmat baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin. Terima kasih dari saya. Dimanapun berada, mari kita bersaudara karena kita adalah sesama cucu Adam, makhluk Allah, Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Gus atas penyampaian yang telah Gus Hafid sampaikan kepada kita. Baik pemirsa sekalian, baik pemirsa Pose sendiri maupun pemirsa SPMA TV dimanapun berada,
kami akhiri perbincangan bersama beliau Gus Hafidz Sugeng Koco Purnomo di sesi pose kali ini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.